Meneruskan dapur, mencari bantuan dan/atau membeli makanan. Masalah tanggal 3 Januari tahun 2025, pukul 16.53.08 WIB. Manakah yang lebih praktis dikerjakan ketika sedang butuh makan dan di dapur makanan tidak tersedia, antara meneruskan pondasi bangunan yang memang dimaksudkan pada saat pembuatannya sebagai dapur, yaitu di barat daya dapur yang sekarang, dan/atau dengan memanfaatkan bantuan dapur orang lain untuk memasak, misalnya tetangga, dan/atau dengan membeli saja ketika makanan dibutuhkan? Sebagai pertimbangan apabila meneruskan pondasi, di antara keuntungannya, mungkin ini akan dapat difungsikan sebagai tempat memasak sebagaimana layaknya keluarga secara umum, sehingga dapat difungsikan dengan maksimal dan berkesinambungan dalam segala situasi dan kondisi. Kerugiannya, jika melihat kondisi saat ini adalah biaya untuk pembangunan tersebut tidak sedikit. Jika memilih yang kedua, ini relatif, baik dari sisi keuntungan maupun resikonya, mengingat selain mungkin akan mengganggu pihak lain juga sebab sebagian orang memiliki perbedaan dalam cita rasa. Artinya, apabila cita rasa sudah tidak sesuai selera, maka yang ada adalah kerugian, baik dari segi finansial, waktu dan mungkin rasa saling kecewa dan terjanjikan. Sedang pada poin ketiga, keuntungannya kita bisa memilih restoran atau warung tertentu yang memang sesuai selera. Sedang kerugiannya adalah, kadang ada sebagian warung bahkan restoran yang tidak dapat diandalkan dari segi kesucian makanan yang disajikan seperti yang selama ini terjadi. Terutama di tempat-tempat penjual makanan yang hanya menyediakan 1 atau 2 ember air untuk mencuci. Jika seperti ini, resiko yang paling nampak adalah pada masalah kesehatan. Apa saran ChatGPT terhadap masalah ini? Jawaban GPT 4.0 Mini. Dalam situasi yang Anda gambarkan, beberapa faktor perlu dianalisis dan dipertimbangkan untuk menentukan pilihan paling praktis dan sesuai dengan kebutuhan Anda terhadap masing-masing opsi. Jika 1. Meneruskan pondasi bangunan dapur yang sudah ada, berarti Anda membangun dapur yang lebih permanen. Ini akan memberikan solusi jangka panjang untuk kebutuhan memasak keluarga. Dapur yang baik dapat meningkatkan efisiensi memasak dan memberikan kenyamanan dalam jangka panjang, meskipun biaya pembangunan bisa cukup tinggi dan memakan waktu. Jika Anda membutuhkan makanan segera, ini bukan solusi yang tepat. 2. Memanfaatkan dapur tetangga bisa menjadi solusi cepat dan praktis hanya jika Anda memiliki hubungan baik dengan tetangga. Sebab Anda bisa mendapatkan makanan dengan cepat tanpa biaya pembangunan. Tetapi kemungkinan ketidakcocokan cita rasa dan mengganggu ketenangan orang lain, dalam hal ini tetangga, mungkin membuat Anda merasa tidak tentram sebab sudah merepotkan orang lain. 3. Membeli makanan. Ini adalah solusi tercepat dan Anda bisa memilih makanan sesuai selera. Tetapi Anda harus bisa memilih tempat terpercaya untuk memastikan kualitas dan kebersihan makanan. Kesalahan dalam memilih tempat berbanding lurus dengan kerugian yang akan didapat. Selain itu, biaya jangka panjang untuk membeli makanan bisa lebih tinggi dibandingkan memasak sendiri. Saran ChatGPT. 1. Jika Anda membutuhkan makanan segera, membeli makanan dari tempat yang terpercaya adalah pilihan terbaik. Pastikan untuk memilih restoran atau warung yang memiliki reputasi baik dalam hal kebersihan maupun cita rasa. 2. Jika Anda memiliki waktu dan sumber daya, memanfaatkan dapur tetangga bisa menjadi solusi sementara yang baik, terutama jika Anda bisa membalas budi. 3. Untuk jangka panjang, kami sarankan Anda untuk mempertimbangkan pembangunan dapur. Sebab ini adalah langkah yang baik, terutama jika Anda sering memasak. Anda bisa merencanakan pembangunan ini secara bertahap, sehingga tidak terlalu membebani keuangan Anda sekaligus. Namun demikian, keputusan tergantung pada kebutuhan mendesak Anda saat ini dan rencana jangka panjang Anda.